ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. Jadi mulai ke sektor industri, ya, nggak ke agraris lagi, ke industri. Nah itu metropolis. Lalu megapolis ini lebih gede lagi. Ya, megapolis itu di atasnya metropolis, yaitu suatu wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar, terdiri dari beberapa kota membentuk jalur perkotaan. Jadi megapolis itu boleh dikatakan kayak kumpulan beberapa kota gitu kan, yang kemudian membentuk jadi satu, ya kayak misalnya Jakarta dengan kota Bekasi gitu kan, dan kota Depok, ya itu kan sebetulnya juga boleh kita klasifikasikan sebagai megalopolis, di suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota yang membentuk jalur perkotaan, itu kita sebutnya tahap megalopolis. Terus tahapan berikutnya adalah tahapan tiranopolis. Nah ini sebetulnya tahapan kemunduran, ya mulai mundur ini. Nah di sini ciri-cirinya adalah kehidupan kota dikuasai oleh tirani. Jadi tirani itu apa sih? Ada yang tahu nggak tirani itu apa? Tirani itu apa? Tirani itu permasalahan, ya, konflik gitu kan. Jadi kota ini mulai banyak konflik, ya, kemacetan, kejahatan, kriminalitas dan lain sebagainya. Nah terus tahap yang paling parah, ya, tahap yang paling parah itu namanya nekropolis, ya, tahap nekropolis itu, wah ini mulai hancur. Ini pada kemana sih? Ngantuk nih jangan-jangan nih. Waduh payah ini. Oke ya, jadi ini tahapan kota berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Ya. Jadi tirani itu boleh dikatakan ya sewenang-wenang. Jadi dikuasai oleh tirani berarti dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu gitu ya. Nah, jadi sekelompok golongan tertentu ini mulai menggunakan maksudnya sewenang-wenang gitu kan. Nah, bisa juga diartikan seperti itu. Nah, ini nggak baik ya. Tiranopolis itu nggak baik. Itu saya pernah baca artikel, itu ada sebuah kota di mana ya, di Meksiko kalau nggak salah itu ya. Kota di Meksiko dulu itu, kota ini terkenal dengan pokoknya baik sekali lah, damai lah, sejahtera damai itu kan. Nah, tapi mulai menuju ke tiranopolis dan sekarang nekropolis. Jadi kota ini mulai dikuasai oleh istilahnya mafia, ya, mafia narkoba itu loh. Di kota ini mulai dikuasai oleh mafia narkoba. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bertentangan dengan kepentingan dari mafia narkoba ini langsung dibunuh. Ya, jadi seperti itu ya. Saya lupa nama kotanya apa ya, tapi itu ada beneran ya, di mana, di Meksiko. Nah, terus teori yang mendasari interaksi kota. Jadi kota itu kan berinteraksi. Jadi berinteraksi itu saling berhubungan gitu kan. Nah, itu ada beberapa teorinya. Ada teori gravitasi, ya. Nah, ini teori gravitasi sebetulnya lahir dari teorinya Einstein. Newton ya. Teori gravitasi Newton ya kan. Nah, ini terinspirasi dari teorinya Newton. Nah, ini teori ini mencoba memperhitungkan jumlah penduduk tiap wilayah dan jarak antar kedua wilayah tersebut. Jadi nanti dilihat ya, rumusnya kalau nggak salah jumlah penduduk per jarak kuadrat, ya, jumlah penduduk ya per jarak jarak kota ya, jarak kota. Nah, semakin besar angka nilainya ya, semakin besar nilainya berarti artinya daya tarik menariknya semakin gede ya. Jadi
interaksi antara dua kota itu makin gede. Ya, ini berdasarkan jumlah penduduk dan jarak. Tapi ada asumsi, beberapa asumsi, misalnya kayak transportasinya harus lancar. Ya, transportasinya harus lancar. Terus apalagi ya? Ada 3 aspek yang perlu diasumsikan sama itu kan. Terus ada juga teori titik henti. Nah, teori ini untuk memperkirakan lokasi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua buah kota yang berbeda ukurannya. Jadi kita mau tahu. Jadi misalnya Bekasi dan Jakarta itu kan. Nah, itu kita mau lihat di mana sih garis tengahnya itu loh, garis baginya di mana. Nah, kenapa kita ingin tahu itu? Jadi nanti garis batas itu biasanya dipakai untuk itu tempat pemukiman gitu kan, dibangun tempat pemukiman. Jadi untuk warga itu nggak, kalau mau ke Bekasi nggak jauh, ke Jakarta nggak jauh gitu loh. Jadi teori titik henti itu untuk memperkirakan garis batas antara dua wilayah perdagangan. Terus yang ketiga adalah teori potensi penduduk. Ya, jadi teori ini mengatakan bahwa kekuatan potensi aliran untuk tiap tempat, artinya berapa besar kemungkinan penduduk suatu wilayah untuk mengadakan migrasi dan berinteraksi. Jadi kalau teori potensi penduduk ini ya dilihat dari potensinya penduduk itu sendiri. Jadi kira-kira penduduk itu kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu gimana gitu kan, ya, potensinya seperti apa, kemampuannya seperti apa, ya kan. Nah, ini teori potensi penduduk. Jadi dilihat dari potensi penduduknya itu sendiri untuk berinteraksi, untuk bermigrasi gitu loh. Lalu yang keempat adalah teori grafik. Teori grafik. Nah, teori grafik ini untuk mengetahui kekuatan interaksi antar wilayah dilihat dari jaringan jalan dengan rumus indeks konektivitas. Jadi teori grafik ini ditentukan oleh jaringan jalannya. Ya. Jaringan jalan itu ya jalannya itu sendiri, kemudian transportasinya juga, ya, ada jalannya tapi nggak ada transportasinya juga nggak bisa, ya, kita nggak bisa mengukur kekuatan interaksi dua wilayah, ya. Jadi dari jaringan jalannya itu sendiri dan dari sistem perhubungannya. Nah, itu adalah teori grafik. Tes 1, 2, 3. Enggak, ini sebentar lagi kok. Nah, ini 2 slide lagi kalau nggak salah, ya. Terus aspek interaksi kota. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Nggak ya. Ya, oke. Tadi teori, terus sekarang kita masuk ke aspek interaksi kota. Jadi aspek interaksi kota itu maksudnya apa sih yang bisa berinteraksi, aspek apa sih yang bisa berinteraksi misalnya dalam bidang ekonomi, ya. Nah, kalau ada interaksi antara dua kota di bidang ekonomi itu menyebabkan apa? Yang pertama, harga barang antar wilayah relatif sama. Ya, kenapa kira-kira? Kenapa kalau ada interaksi kota, ya, harga barangnya itu bisa sama? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Ya, jadi di aspek interaksi kota di bidang ekonomi itu kan menyebabkan harga barang antar wilayah itu relatif sama. Kenapa? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kok harga barangnya bisa sama? Ya, betul ya. Atau Mbak, ini saya tulis dulu. Mbak, sama Mbak nama aslinya Mbak Wiwi ya, Mbak ya. Mbak Wiwi.
Bi. Oke. Kok nggak mau keluar? Rusak. Rusak. Tadi bisa kok rusak. Ya, rusak keyboardnya. Payah. Oke, ya. Nanti gampang lah. Jadi gini, ya kenapa harga barangnya itu relatif sama? Karena tadi distribusi barangnya kan lebih gampang karena ada interaksi dua kota. Jadi distribusi mempengaruhi juga distribusi barang. Jadi kalau distribusi barangnya itu sama gitu kan, nah nanti otomatis harga barangnya juga akan relatif sama gitu kan, karena distribusinya sama. Lalu mata pencarian penduduknya bisa bervariasi ya, karena ada interaksi kan ya. Lalu kegiatan produksi konsumsinya lebih teratur, di produksi dan konsumsinya lebih teratur. Lalu untuk aspek di bidang sosial, terjadi perubahan sosial yang lebih baik ya. Ya, sebetulnya yang lebih baik itu bisa juga lebih buruk gitu kan, tinggal tergantung ya, mana yang lebih besar pengaruhnya gitu kan. Ya kan ya, yang dominan ya, betul, yang dominan yang mana ya, misalnya kota A gitu kan dominannya kriminalitasnya tinggi, yang B enggak. Terus karena kota A itu lebih dominan, makanya kriminalitasnya malah nyebar ya ke kota B gitu kan. Jadi untuk aspek interaksi bidang sosial ini, perubahan sosial bisa lebih baik, bisa lebih buruk juga gitu kan. Kemudian koordinasi yang baik antar kota ya kan. Jadi karena ada interaksi, jadi bisa koordinasinya lebih baik. Terus untuk yang bidang budaya ya, misalnya tingkat pendidikan semakin maju, lalu komunikasi semakin terbuka, perubahan norma sosial, kemudian kebudayaannya juga berkembang. Nah ini aspek interaksi kota. Ya, ya, yang tinggal di pelosok susah ya berinteraksi. Nah ini bagian terakhir kok ya. Lalu yang terakhir adalah konflik-konflik yang terjadi di kota dan di desa ya. Nah ini banyak ya, beberapa kasus ya. Ya ini hampir selesai kok Mbak Ayu ya, bentar lagi selesai ya. Ada Selam Area. Selam Area itu daerah kumuh ya kan, daerah kumuh. Terus ada penyerobotan lahan negara, lingkungan jadi nggak sehat ya kan, banyak orang yang hidupnya nggak teratur soalnya kan, jadi lingkungannya nggak dijaga. Terus ini banyaknya rumah di bantaran sungai, ini juga termasuk Selam Area ya kan. Terus ada juga konflik antar warga berebut lahan tidur. Jadi lahan tidur itu lahan kosong yang kepemilikannya nggak tahu ya, belum jelas. Nah ini menjadi konflik. Terus mulai banyak kios-kios PKL di trotoar dan taman kota. Lalu peningkatan jumlah penduduk yang pesat di desa akan membawa dampak terhadap lingkungan di desa. Nah kalau desa semakin banyak orangnya itu menyebabkan lahannya jadi sempit ya kan. Munculnya permukiman di atas lahan pertanian, kemudian wilayah hutannya juga mulai berkurang karena untuk pemukiman. Lalu terkait juga ke tingginya erosi dan pencucian tanah. Nah selesai. Oke, sebelum saya sampaikan tugas, ada yang ditanyakan mengenai ini?
mengenai terakhir ini. Oke, gampang ya. Gampang. Ya, oke. Terakhir kita ke tugas ya, tugas 3. Tugas 3 cuman 3 soal aja ya kan. Jadi yang pertama, instruksinya sama ya. Anda tulis di kertas. Nanti dipoto, terus di submit ya, di upload fotonya nanti. Terus kertasnya jangan hilang ya, nanti saya lihat lagi ya. Terus yang soalnya adalah jelaskan perbedaan antara kota dan desa berdasarkan aspek berikut. Jadi ada 5 aspek yang nanti Anda perlu lihat. Yang pertama dari mata pencahariannya, kalau di desa itu seperti apa, di kota seperti apa, mobilitas penduduknya bagaimana. Jadi mobilitas Anda tahu ya, mobilitas itu kayak pergerakan penduduknya seperti apa, di desa seperti apa, di kota seperti apa, kontak sosialnya, kepadatan penduduknya bagaimana, stratifikasi penduduknya seperti apa. Nah nanti Anda deadline-nya 1 minggu ya. Deadline-nya 1 minggu. Ya pokoknya Anda kerjakan secepatnya ya, jangan ditunda-tunda lah, maksudnya gitu loh. Nanti ini saya PPT-nya saya upload di grup, nanti kalau Anda bisa lihat. Ya. Di maksudnya Taiwan apa Indonesia itu apa? Maksudnya apa ini pertanyaannya? Oh, nomor 2 ya. Oke, amatilah desa terdekat dari tempat tinggal Anda. Oh ya, di desa Anda ya. Asal Anda di Indonesia ya, jangan yang di Taiwan ya kan. Anda lihatnya di tapi sebetulnya juga nggak masalah sih ya. Anda kalau mau lihatnya di Taiwan juga boleh Mbak ya. Jadi kalau Mbak misalnya lihat ya, oh di dekat tempat tinggalku tuh ada desa gitu kan. Nah tapi yang terpenting adalah Anda harus tahu itu pola desanya apa ya kan. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh ada 3 pola kan, pola persebaran desa kan. Ya Anda lihat yang mana, terus Anda jelaskan kenapa kok Anda menjawabnya itu ya. Jadi boleh Anda kalau Anda mau Taiwan boleh, Indonesia boleh, pokoknya Anda sebutkan ya kan, desanya apa namanya kan. Jadi saya tahu oh desanya ini, kalau Chongwon berarti ya Taiwan kan gitu, desanya apa. Lalu nanti Anda lihat, oh desa ini itu pola persebarannya apa, itu sudah saya jelaskan ya kan. Terus nanti Anda kasih penjelasannya kenapa kok Anda menyebutkan itu gitu loh ya. Kenapa kok polanya seperti itu. Terus yang ketiga adalah menurut Anda urbanisasi merupakan interaksi kota dan desa yang baik atau buruk. Jelaskan pendapat Anda. Jadi salah satu contoh bentuk interaksi antara kota dan desa itu adalah urbanisasi. Sebetulnya bukan urbanisasi aja, ada juga istilah ruralisasi. Jadi kalau urbanisasi itu kan penduduk desa pindah ke kota ya kan, itu urbanisasi. Ada juga ruralisasi, penduduk kota pindah ke desa, itu juga ada ya kan. Nah yang ditanyakan di sini urbanisasi ya, dari desa ke kota. Nah itu menurut Anda itu baik atau buruk ya. Baik atau buruk, lalu kenapa alasannya. Anda jelaskan kenapa Anda menjawabnya itu baik, kenapa buruk, kenapa ya. Jelas? Ya gampang ya. Oke, deadline-nya 1 minggu depan lah. Pokoknya Anda selesaikan PR, jangan ditunda-tunda gitu loh ya. Anda selesaikan PR secepatnya gitu. Oke, ya sudah gitu aja. Oh terserah Anda, itu pendapat Mbak Santi ya. Jadi kalau Mbak Santi mau bilang, oh ada baiknya Pak, ada buruknya, boleh. Pokoknya Anda jelaskan secara rasional ya. Jadi kalau Anda bilang, oh ada baiknya karena ini.
oh ada buruknya karena ini boleh ya. Yang penting di sini adalah saya melihat logika Anda itu seperti apa gitu kan ya. Jadi saya kan sekarang kalau ngasih soal kan nggak pernah yang teoritis kan ya. Sebetulnya Anda harus tahu teorinya juga sih, tapi lebih saya kasih soal yang sifatnya itu Anda berpikir lah, menggunakan nalar Anda menyampaikan pendapat Anda, itu yang menurut saya penting ya. Jadi kalau Mbak Santi bilang, oh ada baiknya, ada buruknya, nah Anda sebutkan baiknya apa, buruknya apa. Terus kalau misalnya, oh enggak ini buruk nih, ya urbanisasi itu gini ya, jelek sekali, ya Anda sebutkan. Atau sebaliknya, oh bagus, baik, boleh juga. Pokoknya penjelasannya harus kuat ya, argumentasi Anda harus kuat. Nanti mungkin ya kalau ada kesempatan kita buat debat ya, kita buat debat mungkin nanti pertemuan ke-8 ya, waktu kita bahas tuh Anda mungkin mau berdebat juga boleh ya. Yuk, siapa yang bilang buruk, siapa alasannya apa, yang bilang baik siapa alasannya apa, silakan Anda berdebat gitu kan. Nah kalau berdebat paling enak Anda bisa ada mic, jadi bisa ngomong gitu kan. Oke, kayaknya Mbak Endang Rahayu ini udah ngantuk ini ya. Ya wis, oke gitu aja. Selamat malam, selamat mengerjakan. Nanti sebentar lagi saya posting kok PPT-nya ya. Oke, good night, bye bye.